Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman, semoga Anda masih ingat sama saya, teman. Saya mohon maaf bahwa belakangan ini kita jarang sekali atau belum bisa memberikan update mengenai perkembangan HO. Hari ini kami akan coba memberikan beberapa update. Yang pertama adalah karena kami sedang melakukan pengamatan dari hasil-hasil vaksinasi baik di luar negeri maupun di Indonesia. Kemudian kami sedang menginvestigasi pemakai HO yang sudah lama menggunakan HO tetapi masih terpapar, kawan. Jadi ada update menarik nanti setelah di belakang video ini yang mungkin merupakan penyelamat bagi kita semua dalam masa pandemi ini. Semoga begitu, kawan. Kemudian kita akan sedang mengamati fenomena, kawan, gelombang 2. Kita sudah memperkirakan, kawan, bahwa kita akan mengalami gelombang kedua. Tidak ada alasan Indonesia tidak mengalami gelombang kedua, kawan, karena kita dikenal sebagai negara yang penduduknya, rakyatnya agak bandel, jadi kita kurang taat prokes. Tapi kawan, negara-negara yang taat prokes seperti Jepang, Eropa, Taiwan, Singapura saat ini juga sedang mengalami lonjakan penderita positif COVID-19. Apalagi negara kita yang kita sulit menemukan orang-orang yang betul-betul taat. Banyak sekali pertentangan mengenai vaksin. Profesor Nidom dari Nidom Institute menyarankan pemerintah untuk menghentikan dulu vaksinasi karena ternyata orang-orang yang taat pada prokes dan sudah divaksinasi 2 kali banyak yang terkena seperti di Kudus maupun di Bangkalan, dan ada beberapa diantaranya meninggal dunia. Jadi Profesor Nidom meminta pemerintah untuk menghitung ulang dulu vaksinasi ini, untuk memasukkan dulu ke laboratorium apakah virusnya, variannya masih yang lama atau yang baru. Tapi kalau teman bertanya pendapat saya, maka saya akan sampaikan apapun itu vaksinasi masih ada manfaatnya, teman. Secara gamblang begini, kalau misalnya virus yang kemungkinan mengenai kita itu ada varian baru, tetapi pasti juga, teman, ada varian lamanya. Jadi paling tidak daripada kita tidak terlindungi, lebih baik kita terlindungi sebagian dari itu. Ya, kemudian itu adalah pendapat saya. Jadi teman, kita harus dukung vaksinasi pemerintah karena itu satu-satunya harapan kita. Ya. Apakah itu mengurangi efektivitas HO? Tidak, kawan. Karena hanya di tangan pemerintah ini bisa dilakukan secara massal, kawan. Contohnya, kami telah kerja keras untuk menyebarkan HO, tapi sampai saat ini maksimum yang bisa kita sebarkan itu pun banyak yang gratisan, kawan. Itu cuman bisa 400 sampai 450 ribu botol. Kawan, dengan pengguna aktif sekitar hanya 100-200 ribu orang. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, kawan, 271 juta. Berarti 100-200 ribu itu seperti kita menaburkan garam di lautan. Hampir tidak ada artinya, kawan. Jadi mengenai vaksinasi, kawan, kita harus dukung pemerintah. Yang belum vaksin, cepat-cepat vaksin. Meskipun tidak ada jaminan 100%, tapi pasti ada gunanya, kawan. Nah, kemudian yang akan saya lakukan adalah, kawan, update tentang diri saya sendiri. Kawan, seperti kawan-kawan ketahui bahwa banyak sekali serangan kepada HO. Kita dipanggil instansi yang berwenang. Waktu itu saya diisukan masuk ICU
Kemudian yang lebih parah lagi, ada yang mengisukan saya meninggal dunia karena terkena virus COVID-19. Judulnya kawan mengerikan waktu itu. Penemu HO ternyata kalah juga lawan COVID. Akhirnya masuk ICU. Kawan, alhamdulillah puji Tuhan bahwa sampai saat ini saya masih sehat walafiat. Jadi kawan, nanti kami sampaikan, saya adalah orang kawan yang telah melakukan hal yang sangat ekstrim. Saya tinggal 3 hari 2 malam di tempat isolasi milik pemerintah di Kabupaten Bangkalan, ya, tinggal bersama orang COVID tanpa masker, kemudian di swab, saat kami tetap negatif. Saya tetap negatif kawan. Bahkan pasien di dalam menjadi negatif dalam 3 hari 2 malam. Jadi saya telah mendorong kawan diri saya sendiri untuk mencoba kepada diri saya sendiri. Jadi kami sampaikan bahwa ini sangat efektif kawan. Jadi saya sudah berkali-kali bertemu dengan kontak langsung dengan orang penderita positif COVID-19, tapi saya selalu negatif. Kemudian ada pertanyaan orang, kadang-kadang tidak membangun buat kita menyatakan Anda tidak terkena, Pak Edi, mungkin karena Anda punya antibodinya kuat. Kawan, nanti saya sampaikan bahwa saya telah melakukan tes RBD kumulatif antibody, dan hasilnya kawan, alhamdulillah ternyata antibody saya di bawah 0,4. Artinya sensitivitas alatnya adalah 0,4 ke atas. Boleh dibilang antibody saya tidak terdeteksi. Jadi apa yang saya lakukanlah, yang saya pakailah kawan, yang menyelamatkan saya tetap negatif, tidak tertular dari COVID-19 meskipun kontak langsung berkali-kali dengan penderita COVID-19 tanpa masker. Tapi sekali lagi kawan, jangan tiru. Ini hanya dilakukan untuk menguji keefektivitas HO-nya. Ya. Kemudian saya mau update kawan, kita punya sekitar 20 laporan pengguna HO yang telah menggunakan lebih dari 1 bulan, tapi kemudian tiba-tiba saja kawan terkena COVID-19, ya, terpapar COVID-19. Saya sampaikan kabar baiknya, 20 orang ini dari tenaga kerja kesehatan, ada yang anggota DPR, anggota, dan ternyata semuanya sembuh. Yang paling berat hanya dapat gejala sedang. Jadi tidak ada satupun kawan dari 20 yang saya investigasi ini ada yang gejala berat dan sampai meninggal. Jadi oke kawan, kami juga ingin mengupdate investigasi kami terhadap laporan 20 orang yang telah lebih dari sebulan menggunakan hidroksi tetapi masih terpapar COVID-19. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah teman, bahwa ke-20 orang ini hanya mengalami gejala ringan. Hanya satu yang gejalanya sedang, yaitu adalah seorang perawat di Gresik. Jadi ini bisa kita jelaskan kawan. Kenapa kita bisa jelaskan ini? Karena dengan menggunakan HO berarti kita mengontrol virusnya. Kita mengurangi viral load-nya. Jadi semua tingkat keparahan diakibatkan oleh jumlah virus di dalam tubuh kita, di dalam sel kita lebih tepatnya. Jadi kalau kita terus mengendalikan jumlah virusnya, maka gejalanya akan menjadi tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi kami tetap penasaran, kawan, kenapa? Kalau tidak efektif HO-nya, berarti waktu saya tinggal bersama orang yang positif di tempat isolasi, saya pasti akan terpapar, saya pasti akan positif.
Karena HO-nya efektif, makanya kita menginvestigasi, kita mencari data apa saja gejalanya. Ternyata kawan, mereka mempunyai gejala yang sangat khas. Semuanya kena diare awalnya. Semuanya awalnya di swab, hasilnya adalah negatif. Kemudian tidak menulari teman satu kamarnya. Saya tidak menulari istri, suami maupun suaminya. Kemudian adalah gejala khasnya tidak kehilangan penciuman di awal. Kemudian gejalanya lagi yang utama adalah mengalami demam dan kram perut. Jadi kawan, akhirnya kita mengambil satu pendekatan dengan data-data tersebut bahwa ini bukan hanya virus respiratori. Ini bukan virus yang hanya bisa menyerang pernafasan kita, saluran napas bagian atas dan bawah, tapi juga bisa menyerang pencernaan kita. Dengan suspek utama adalah usus esofagus, usus yang menyambungkan tenggorokan kita dengan lambung kita. Di usus ini nanti kami juga sampaikan datanya bahwa itu ada reseptor ACE2 yang bisa membuat virusnya menjangkarkan diri ke sel di esofagus. Mungkin kawan belakangan ini juga ada mendengar bahwa oh ternyata pasien yang sudah merasakan gejala COVID, sudah diare, itu ternyata bisa waktu di PCR virusnya tidak terdeteksi. Malah beritanya adalah virusnya makin canggih, bisa menghindari tes PCR. Bukan kawan, tapi dia kenanya di dalam usus dulu. Sehingga kemudian pelan-pelan dia baru akan naik ke atas. Apabila mencapai tenggorokan kita, telah mencapai kelenjar air liur kita, baru bisa di swab positif. Kawan, ini menjadi sangat berbahaya. Kenapa menjadi sangat berbahaya? Coba kawan cari lagi. Belakangan ini ada satu berita yang menyatakan 3 hari swab positif, paru-parunya sudah jadi putih. Jadi sebenarnya kawan, kenanya sudah mungkin 10 hari yang lalu, tapi untuk bisa virus masuk ke sel kita untuk mereplikasi diri, memperbanyak diri, dan menulari yang lainnya. Jadi mungkin dia sudah terkena seminggu 10 hari yang lalu, kemudian baru didapatkan sudah sampai ke kelenjar air liur sehingga swabnya bisa positif, tapi lebih dekat kawan adalah ke paru-paru sehingga terjadi pneumonia di paru-paru. Jadi saya ingatkan lagi kawan bahwa kematian akibat virus COVID ini adalah disebabkan oleh kita gagal bernapas. Jadi kalau kita berhasil bernapas selama 14 hari, maka 90% akan sembuh sendiri karena antibodi kita akan memusnahkan virusnya. Jadi kawan, sekarang pertanyaannya adalah masuknya lewat mana kalau nggak lewat pernapasan? Jadi dia masuknya lewat alat makan, alat minum, atau makanan dan minuman kita. Ya, karena sistem di usus kita adalah meremas makanan, pasti usus akan kontak langsung dengan makanan yang mengandung yang terpapar virus tadi, sehingga bisa masuk ke dalam sel kita. Nah, untuk mencegah itu, apa yang saya lakukan? Kita sudah punya pengalaman, semenjak disimpulkan ini, kawan kita sudah punya pengalaman dengan sekitar 12 orang yang mengalami gejala ini, gejala diare parah, kemudian sudah demam. Demam adalah salah satu reaksi dari sistem imun kita untuk menghancurkan virus, ya, yang menyebabkan infeksi. Jadi itu sudah terkena, kemudian kami sarankan untuk meminum HO, ya, 1 sendok 3 kali sehari. Kami temukan 2-3 hari kemudian diarenya dan semua gejalanya sudah membaik. Jadi bagi saya sendiri kawan, dulu saya menyarankan Anda untuk menyemprotkan HO ke tenggorokan kita, 4 spray 3 kali sehari, tidak cukup kawan. Karena kalau kita semprotkan sambil bernapas, di kita punya tenggorokannya ada satu klep yang menjaga dia tidak masuk ke
lambung kita, ke usus kita. Jadi sekarang kita harus lakukan, yang saya lakukan adalah setiap 2 hari sekali atau sehari sekali saya pump 10 pump, langsung saya telan. Sehingga bisa kita harapkan melumuri esofagus kita. Kita juga berpandangan kalau masuk ke pencernaan, virusnya akan mati. Karena asamnya, lingkungan di pencernaan itu sangat asam. Sehingga tidak memungkinkan untuk virusnya bertahan. Tapi jangan lupa di atas pencernaan kita sekali lagi, kawan, ada usus esofagus. Itu yang bisa mempengaruhi seluruhnya. Kenapa sekarang gejala orang COVID, yang terkena COVID adalah diare, karena yang terserang adalah usus esofagusnya. Jadi begitu kawan, kita harus hati-hati. Sampai saat ini kawan, saya mungkin bisa memberi update bahwa saya belum divaksin. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk tidak divaksin. Anda harus membantu pemerintah. Saya ingin tahu dengan penggunaan HO saya sampai saat ini merasa masih aman. Ya, saya masih merasa itu sangat efektif karena antibodi saya ternyata tidak ada terhadap SARS-CoV-2 dan saya termasuk orang yang berkegiatan sangat banyak. Setiap minggu kawan saya di bidang developer perumahan kita masih mengadakan customer gathering. Jadi kita terus berkegiatan supaya ekonominya berputar, kawan. Jadi saya pikir kesimpulannya kawan adalah kami himbau Anda yang belum vaksinasi, segeralah vaksinasi. Sedikit banyak, berapa persen pun itu akan membantu kita. Kemudian tetap taati prokes, karena itu juga membantu. Yang paling efektif adalah Anda pakai HO untuk lebih menyempurnakannya lagi. Jadi kita menghadapi pandemi ini, kita mesti punya pertahanan yang kuat. Nah, kita juga mesti punya senjata untuk membunuh virusnya. Kawan, saat ini yang bisa ofensif menyerang virusnya, memusnahkan virusnya, hanya HO. Sedangkan yang lainnya itu adalah defensif. Dalam teori peperangan kawan, kalau kita tidak bisa menyerang, memusnahkan virusnya, maka hasil yang paling baik adalah kita paling tidak ketularan. Tapi untuk memenangkan, kalau kita menganggap ini sebagai perang, untuk memenangkan perangnya, maka kita harus punya senjata menyerangnya. Menyerang virusnya, mematikan virusnya. Satu-satunya yang saya tahu ada di Indonesia saat ini adalah HO. Jadi kawan, tetap berkegiatan supaya Indonesia ekonomi berputar, tapi juga lindungi Anda dan keluarga dengan HO. Baik, demikian kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap sehat. Terima kasih.